Bang Kamarudin sebagai praktisi hukum, pakar hukum, ini gimana melihat kasus Vina ini? Artinya sekarang ada 4 atau 5 saksi yang pada 8 tahun yang lalu memberikan keterangan kesaksian di BAP, tapi sekarang malah mau mencabut nih. Artinya bahwa dulu dia memberikan keterangan yang salah, ada di bawah tekanan dugaan mereka. Nah, sekarang mau cabut BAP yang lama, mau bikin yang baru, itu gimana dari sisi hukumnya? Apakah berisiko atau seperti apa? Ya jelas berisiko, karena 8 tahun lalu dia mengatakan misalnya A, kompak menyatakan A, tetapi sesungguhnya adalah B. Maka ketika dia memberikan yang benar adalah B, maka itu memberi keterangan palsu. Dia akan dijerat 7 tahun sampai 9 tahun. Mereka 8 orang kan terpidana. 8 orang terpidana itu kan dipisah mungkin ya. Saya nggak tahu bagaimana teknisnya di PN Cirebon ya. Ketika terdakwa 1 diperhadapkan ke persidangan, maka terdakwa 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8 itu adalah saksi, ditambah dengan saksi yang dari luar. Nah, maka dikatakan terdakwanya membunuh. Maka pengadilan juga menganggap membunuh. Hakim juga menyatakan pembunuh. Dan sudah terpidana. 8 orang itu sudah inkrah gitu loh. Jadi kalau seseorang sekarang ini memberi keterangan yang lain daripada yang dulu itu di antara saksi itu, maka saksi itu bisa dijerat dengan pasal 242, memberi keterangan palsu di bawah sumpah gitu. Itu ancamannya 7 tahun sampai 9 tahun. Bang, meskipun dengan dalih atau ini dugaan mereka pada saat memberikan keterangan kesaksian tuh dulu ada tekanan atau intimidasi. Iya, intimidasi. Oke, katakan mereka itu, katakan dulu dipukuli, dianiaya. Itu kan di polisi. Ketika di pengadilan kan mereka bebas memberi keterangan. Bolkornya juga dilepas. Bebas memberi keterangan. Apakah hakim memukuli mereka? Tidak dipukuli kan sama hakim kan? Pengacaranya juga. Di situ kan jaksa, pengacara, hakim. Siapa yang memukuli mereka? Jadi tidak bisa dikatakan diintimidasi. Orang pengacaranya ada kok, hakim ada kok. Jadi siapa yang memukuli? Jadi menurut saya itu membahayakan bagi mereka. Oke, artinya saksi ini akan berbahaya. Apa polisi langsung memproses atau harus ada yang melaporkan dulu nih dengan laporan? Itu laporan itu polisi bisa memproses. Polisi bisa menggunakan laporan model A, menemukan tindak pidana. Karena mereka memberi keterangan A, maka divonis jadi A. Sekarang jadi B. Kalau begitu model penegakan hukum, berarti sesatlah semua. Polisi, jaksa, hakim, dan pengacaranya. Ya kan? Baik, Bang, tapi kalau bikin dengan- BAP baru berarti bisa diterima Bang, atau dipertimbangkan dulu Bang BAP baru dari 8 saksi. Tetap diterima, tetapi mereka berisiko. Katakanlah dibebaskan mereka, tetapi itu berisiko lagi, itu diproses oleh polisi. Jadi siapa yang membunuh menjadi tidak ada kan? Siapa yang membunuh Pina dan Eki menjadi tidak ada. Oke. Bang, tapi kalau apa artinya walaupun beresiko tapi demi membuka sebuah permasalahan yang masih kusut seperti bisa dipertimbangkan nggak Bang? Artinya ketika Ya tetap boleh ya demi mempertimbangkan masalah itu misalnya supaya lurus masalahnya. Oke, mereka bikinlah keterangan yang benar misalnya. Tetapi mereka tidak bisa lepas dari pasal 242. Berarti mereka memberi keterangan palsu bahwa sumpah. Kapan memberi keterangan? Ya 6 tahun yang lalu gitu loh. Bang, artinya nggak bisa sembarangan ya sebagai seorang saksi ketika memberikan keterangan kepada artinya pengadilan atau kepada kepolisian harus Ya benar-benar. memang memberi keterangan kepada polisi atau kepada jaksa atau kepada pengadilan itu harus keterangan yang benar. Katakanlah di kepolisian dia mengatakan A, tapi di pengadilan kan disumpah. Anda disumpah. Apakah keterangan Anda itu benar? Kan begitu, ditanya dia kan. Oh, itu ada keterangan saya. Jaksa menanyakan, itu keterangan dia. Pengacara menanya. Hakim tanya. Jadi keterangan yang benar ada yang di pengadilan itu.
Nah kalau yang di pengadilan itu pun dibilang menjadi tidak benar, ya itu manusia apa yang dihadapi oleh hakim itu kan gitu. Karena itu kan bukan dukun, bukan serba tahu gitu loh kalau hakim itu kan. Hakim itu kan menganalisa berdasarkan keterangan A, B, C dan seterusnya. Keterangan terdakwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah dengan saksi gitu loh. Bang, sebenarnya yang harus bersalah itu si saksi yang memberikan keterangan palsu atau orang yang diduga mengintimidasi saksi ini? Katakanlah diintimidasi di kepolisian. Kalau benar ya, katanya kan ada setrum, ada dipukuli, tidak dikasih makan katanya gitu. Oke, di sekali tangan jaksa begitu enggak? Dialami enggak begitu? Setelah dari tangan hakim begitu enggak? Kan di depan hakim kan bebas. Anda bebas di sini memberi keterangan kan gitu. Borgol pun tidak dipakai. Kenapa dia berbohong juga? Kalau dia memberi keterangan bohong yang di polisian, yang di kejaksaan, kenapa berbohong di depan hakim? Nah, gitu loh.